kembali lagi tadi yang menarik adalah perkara demand yang memang di Indonesia ini terbatas, oversupply yang dialami PLN dan lain-lain. Nah, mungkin untuk menggandeng industri untuk masuk ke daerah-daerah yang untuk lebih dioptimalkan lagi dari sisi PGE atau PPI gimana? Kalau menggandeng industri itu maksudnya create industrial clusters gitu ya? Yes. Nah, isunya kalau misalkan di geothermal ini kan benar-benar di atas gunung gitu, jauh gitu. Jadi kita coba, salah satu contohnya coba minta data center untuk datang. Kita udah nanya Amazon, Google, sebutin dah gitu kan, udah kita tanya satu-satu. Pertanyaan cuma satu, Mas, deket airport apa enggak? Kalau jauh mah berat gitu. Kayak gitu-gitu loh, jadi deket sama highway apa enggak gitu. Jadi they need akses gitu kan, akses yang benar-benar deket untuk mereka bisa, I don't know what they're going to do with the airport and highway gitu, but that's the main criteria apparently. Oke, saya pengen tanya Pak Haris nih terkait itu Pak, gimana Pak? Kalau tadi dari pemerintah sudah berkomitmen gitu ingin mempermudah. Ya tadi ada mengenai oversupply ya, sedikit isu mengenai oversupply. Oversupply itu sebenarnya hanya ada di Jawa. Jadi tidak seluruh Indonesia. Kalau kita bicara Sumatera sekarang berapa yang diproduksi oleh PLTP itu diserap semua oleh sistem. Maksimum sekarang produksi di sana itu diserap semua oleh sistem. Tapi kalau bilang Jawa, karena di Jawa banyak PLTU-nya, ya disitulah ada isu oversupply itu. Tetapi kita berharap sebenarnya oversupply dengan sekarang ini dengan membaiknya kondisi pandemik yang sudah mulai terkontrol, kemudian demand sudah mulai tumbuh, ya kita berharap sih nggak lama oversupply itu sudah balance kembali dan tempat untuk renewable energy menjadi lebih leluasa lagi. Nah terkait dengan dikaitkan dengan kawasan industri, saat ini untuk yang panas bumi memang belum banyak wacana menuju ke sana, tetapi untuk yang hidro itu sudah diindikasi lokasi-lokasi potensi yang memadai. Misalnya untuk yang di Kalimantan Utara, di sana ada potensi hidro mungkin sekitar 16 sampai 20 ribu mega yang memang sangat potensial untuk bisa mensupport kawasan-kawasan industri yang nantinya masuk di dalam kawasan atau untuk memproduksi green product yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Ada yang misalnya Kayan, kemudian ada Mentarang, itu sudah punya beberapa sudah punya wilayah usaha namanya, karena kan kalau di Indonesia ini tidak semua orang bisa menjual listriknya sesukanya. Defaultnya itu jual listriknya ke PLN, lalu nanti PLN yang akan mendistribusikan. Tetapi ada sekitar 50-an kawasan industri, kawasan wilayah usaha sekarang ini, dan itu punya hak untuk memberikan akses listrik kepada pelanggannya. Seperti kalau yang paling dekat mungkin yang di Cikarang. Nah, namun ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang di sana di Kayan itu sudah ada kawasan industri sebenarnya disiapkan, cuman progresnya sekarang ini masih belum begitu banyak. Nah, untuk yang panas bumi diharapkan sebenarnya tadi ini masuk untuk mensupport produksi green hydrogen. Tadi sudah disebutkan juga bahwa dengan panas bumi dan geothermal kita bisa menghasilkan pure green hydrogen. Tapi kalau misalnya kita pakai PLTS, saya melihat yang di pilot project yang ada di Yamanashi di Jepang, mereka menggunakan PLTS 10 mega, tetapi PLTS yang dipasang ini tidak pure menjadi satu-satunya sumber untuk menghasilkan green hydrogen, karena solar panelnya itu juga di-connect dengan grid. Jadi ketika dia sedang produksi hidrogen dan loss power karena mendung dan sebagainya, dia ngambilnya dari grid. Jadi nggak murni-murni juga. Kalau kita lihat Jepang kan gridnya juga banyak hole-nya. Jadi produksi listriknya
produksi green hydrogennya kalau mau di compliance sebagai green hydrogen yang pure green hydrogen mungkin nggak juga. Jadi ada sedikit titik-titik yang yang diimpor dari PLTU. Jadi sebenarnya pemerintah menjadikan ini juga sebagai salah satu strategi di dalam pengembangan energi baru, energi terbarukan melalui ada namanya REBIT, Renewable Energy Based Industrial. Jadi program ini memang belum banyak berkembang dan direncanakan yang di yang di Kalimantan Utara itu menjadi proyek yang dikembangkan pertama. Di tempat-tempat lain juga masih ada. Seperti yang di Papua ya bisa dikaitkan dengan smelter, kemudian di daerah Sulawesi dan Maluku yang juga punya smelter. Nah itu diharapkan bisa disupport banyak oleh green energy. Untuk menunjang masuknya investor-investor lain gitu, untuk kemudahan-kemudahan juga mungkin kepastian hukum dari pemerintah ini sejauh ini seperti apa? Yeah. Apalagi kan bisnis ini dia nggak open market, ya nggak open langsung gitu. Baik, salah satu yang dikeluhkan oleh masyarakat mengenai energi terbarukan adalah harganya berubah-ubah, kebijakan harga berubah-ubah, ganti menteri kebijakannya berubah, itu yang pernah kita dengar banyak. Dan sehingga tahun 2022 sudah ada peraturan presiden yang mengatur mengenai harga, salah satunya. Jadi Perpres 112 tahun 2022 itu mengatur mengenai harga energi baru, energi terbarukan, termasuk di dalamnya adalah panas bumi. Nah, ini diharapkan sebagai satu instrumen kebijakan yang memberikan kepastian mengenai dari aspek harga, supaya nanti tidak lagi ini nanti kalau ganti menterinya nanti mekanisme harganya berubah lagi. Nah ini dengan Perpres ini besaran harga mungkin bisa saja karena ada mekanisme untuk bisa direview, tapi Perpresnya tetap. Sudah dijamin lah oleh pemerintah ya kurang itu dari sisi regulasi mengenai harga ya, payung hukum. Yang lainnya mengenai insentif tadi tentu sebagaimana saya sampaikan di awal senantiasa akan di-upgrade terus ya, tidak hanya dengan insentif-insentif yang seperti yang sekarang ini sudah berjalan, tetapi juga masih akan ada insentif-insentif tambahan lainnya. Apalagi dengan sekarang ini kita sedang memproses undang-undang energi baru, energi terbarukan. Di DPR terakhir pembahasan di Panja kemarin siang. Jadi nanti akan dilanjutkan lagi isu-isu yang yang ada untuk bisa mendorong agar energi baru, energi terbarukan ini termasuk di dalamnya panas bumi itu bisa dimaksimalkan nanti di sana. Kalau untuk rencana merger sendiri tadi Pak Rio langsung lempar ke Pak Haris, jadi penasaran juga. Ya, rencana merger ini sebenarnya isunya kan dari Kementerian Badan Usaha Negara BUMN. Kemudian yang kami tahu di sana ada 3 parties yang akan di merger, 1 PGE, kemudian ada PLN, dan ketiga ada Geodipa. Karena memang baru 3 ini yang perusahaan panas bumi plat merah. Namun di dalam proses tentunya sudah bisnis to bisnis ya, lihatnya antara PGE misalnya dengan PLN, PGE ini di sisi hulu, PLN di sisi hilir, kemudian mau di merger ada perhitungan investasi masing-masing ya, dan disitulah mungkin yang belum mencapai titik temu. Nah sehingga itu belum berjalan dengan baik. Geodipa juga belum sempat ya bicara lebih lanjut mengenai hal itu. Tetapi apapun yang baik di negeri ini tentu akan tetap diproses lebih lanjut. Kalau sekarang ini PGE sudah berubah menjadi PGEO terbuka dan sudah punya pipeline sendiri sekarang ini. Kemudian juga kami dengar Geodipa juga sedang berproses juga ya untuk progres di dalam baik secara ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Intinya panas bumi sekarang ini sedang bertransformasi untuk bisa mencapai target 3.555 mega
sampai dengan 2030 dan jumlah tersebut melebihi dari angka yang sekarang ini total kapasitas yang sudah kita punya 2355 mega. Dan kita berharap agar jika 2030 itu kita bisa sukses dengan 100% atau mungkin 90% atau 80%, itu sudah menempatkan Indonesia bisa mengalahkan Amerika di dalam penyediaan energi panas bumi. Dan tentu dukungan kita semua dengan segala posisi kita, termasuk juga di sini ada lembaga pembiayaan, kemudian di akademisi dan juga di stakeholder yang lain, tentu harus bersama di dalam kesamaan visi juga menuju ke sana. Energi baru, energi terbarukan bukan lagi energi masa depan, tetapi sekarang sudah kita butuhkan, apalagi ke depan. Baik, terima kasih Mas Fadli. Sedikit aja deh, persiapan ke depan gimana tuh? Udah banyak target yang ditetapkan pemerintah, banyak investor udah mulai melirik, udah mulai ngontak sana sini. Persiapan dari Pertamina gimana? Strategi mungkin. Ya, yang pertama kita harus pakai cash. Udah kebanyakan kan, it's almost over liquidity positions gitu. Jadi pakai cash itu beberapa hal, beberapa cara. Satu, pengembangannya dipercepat gitu. Satu, kita akan segera groundbreaking Lumut Balai harusnya additional 55 megawatt gitu, kalau nggak salah 55 ya, pas 110 sih 55 ya, 55 megawatt. Terus ntar lagi mudah-mudahan bisa deal sama PLN untuk 110 megawatt hydrolysis gitu. Terus kemudian yang ketiga ada merger, ada akuisisi gitu. Nah ini yang kita coba melakukan beberapa hal akuisisi dalam dan luar negeri. Mudah-mudahan dengan adanya itu target penambahan kapasitas 600 megawatt bisa. Baik, kalau gitu saya buka untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya. Oke, langsung ada pertanyaan. Langsung aja ya, jadi satu menjawab, satu bertanya langsung dijawab gitu. Nanti biasanya bersambung soalnya. Silakan Pak.